Kisah lama masih terus diceritakan. Siklus sebab akibat telah lama tertulis. Takdir dunia fana saling menjalin ribuan ikatan. Bukannya aku sedang konser. Ya, begitu bangun. Aduh. Kepalaku sakit sekali. Apa aku terbentur sesuatu? Kamu tidak apa-apa. Penyihir, apa yang kau katakan pada Yang Mulia? Tunjukkan. Loh, kenapa semuanya pergi? Mereka semua sedang berkemas. Juer mohon maaf pada Yang Mulia. Aku sungguh tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya pada Yang Mulia. Itulah sebabnya kemarin aku menyuruh Kasimli datang ke kediaman Yang Mulia untuk membatalkan pertunangan. Sebenarnya, Juer sudah lama menaruh hati pada pangeran pertama. Aku hanya tidak mengerti mengapa Yang Mulia Kaisar mengaturnya seperti ini. Pernikahan ini diputuskan oleh Kaisar, bukan atas keinginanku. Jika Yang Mulia bersedia menandatangani surat pembatalan pertunangan ini, Juer masih bersedia membantu Yang Mulia mempersembahkan tarian di perjamuan istana. Dengan begitu, Kaisar tidak akan menyalahkanmu, dan juga tidak akan melampiaskan amarahnya pada seluruh keluarga Shen. Kau mengancamku dengan nyawa seluruh keluarga Shen. Memaksaku menandatangani surat pembatalan pertunangan ini. Begitukah? Juer tidak bermaksud demikian. Hanya saja, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Jadi, dengan terpaksa aku menyusahkan Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia, hahaha, Yang Mulia, cepat lihat ke sini. Bidadari turun dari kayangan. Nah, urusan tarian untuk perjamuan istana sudah beres, hahaha. Semuanya. Kalau sampai dia yang jadi pusat perhatian di perjamuan nanti, memangnya sampah yang sudah kubuang itu bisa apa? Kalau soal yang ini, tidak peduli trik apapun yang dia pakai. Pada akhirnya, orang yang paling bersinar di perjamuan itu pasti akan kalah. Sudah takdirnya. Beraninya kamu menumpahkannya padaku. Yang Mulia, maafkan hamba. Hamba tidak melihat jalan dengan jelas. Kaki hamba terkilir dan tidak sengaja menabrak Yang Mulia. Mohon ampunan Yang Mulia, ini hanya kesalahan kecil. Tidak sengaja. Menurutku bidikanmu pas sekali. Kalau pangeran ketiga tidak melindungiku tadi, yang basah kuyup pasti aku, kakak Shen Ce. Kamu tidak apa-apa. Jika pelayan ini memang tidak tahu aturan, jangan salahkan aku. Ya, aku benar-benar muak dengan kemunafikanmu. Yang Mulia, wanita ini penari yang Anda siapkan untuk Baginda Kaisar, bukan? Benar-benar anggun memesona. Sekilas lihat saja sudah jelas dia dari rumah bordil ternama di ibu kota. Sebagai primadonanya, entah yang dia jual itu tubuhnya, atau cuma keahliannya. Inikah orang yang memaksamu membatalkan pertunangan? Yang Mulia memang dasarnya lemah. Bukan aku yang memaksanya. Tapi, kalau kamu mau membalaskan dendam Yang Mulia, kamu bisa mencariku. Di ibu kota, belum ada yang berani menyinggung Ansi. Hei, berhenti. Aku adalah putri tunggal Jenderal Zhenbei. Beraninya kau menyentuhku. Mingzu. Jangan keterlaluan. Yang Mulia, kau mau melindungi jalang ini. '
Pangeran pertama tiba. Pangeran pertama datang. Hadapi saja sendiri nasibmu. Pangeran pertama tiba. Pangeran pertama ini yang diceritakan di buku sejarah. Tikus busuk itu. Kak Shen Yuan, wanita itu menindasku. Kau harus membela Juer. Sebelum ayah berangkat perang, dia secara khusus menitipkanku padamu untuk dijaga. Kak Shen Yuan tidak akan mengabaikan Juer, kan? Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Lagi pula, kamu seharian panggil kakak, kakak terus. Kamu ini ayam, ya, berkokok terus. Mau bertelur. Kamu susah melahirkan, ya, aku bunuh dia. Kalau mau bunuh, bunuh saja aku. Nyawaku ini diselamatkan oleh nona ini. Kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Adik ketiga, kamu mau melawanku demi wanita ini. Mana mungkin aku tega membunuhmu? Bagaimanapun juga, kamu adalah selir adik ketigaku. Tetap akan kudapatkan. Adik ketiga, tidak perlu bersujud seperti ini. Bangunlah. HMPH. Tunggu, kamu bilang tunggu sebentar. Apa maksudnya ini? Ini di kampung halaman kami, melambangkan rasa hormat. Nona Wen, kali ini kami benar-benar mengandalkan Anda. Kalau bukan karena Anda, pangeran ketiga kami bisa dalam masalah. SST. Tenang saja. Kali ini, serahkan semuanya padaku. Ayo, ganti baju. Di mana bajunya? Gawat, bagaimana ini? Di mana bajunya? Hari ini, siapa lagi yang datang ke sini? Sepertinya hanya Kasim Li yang datang. Gawat, si ubi babi dijebak orang. Wah, lihat. Hahaha. Ini kesalahanku. Aku hanya fokus menyerang di hutan, sampai lupa menjaga kristal. Sekarang kulihat, ini pasti ulah si Kasim Li itu. Dan si babi itu, mereka pasti sudah bersekongkol, mencuri bajuku. Lalu bagaimana? Mana ku tahu. Hahaha, bagus. Permaisuri, bagaimana menurutmu? Apa yang menurut Baginda baik, maka itu baik. Baginda, hamba tidak punya permintaan lain. Hamba hanya memohon agar Baginda mau mengabulkan satu permohonan hamba. Katakanlah. Hamba dengar. Kediaman yang mulia pangeran ketiga, telah datang seorang wanita yang sangat cantik. Seorang kakak yang anggun dan menawan. Dia berlatih menari siang dan malam. Demi perjamuan istana hari ini. Katanya, dia ingin memberi Baginda Kaisar dan Permaisuri sebuah hadiah istimewa. Hamba belum pernah melihatnya. Karena itu, hamba ingin memohon Baginda untuk memanggil kakak itu ke sini. Agar hamba bisa ikut menyaksikannya. Chen Er, apa itu benar? Apa itu benar? Lapor ayahanda Kaisar. Memang benar ada orang tersebut. Hanya saja. Pangeran ketiga, Anda jangan merendah begitu. Waktu itu aku di kediamanmu. Aku melihat seorang wanita cantik yang begitu anggun. Pertunjukan yang sebagus itu, kenapa tidak dari dulu dipersembahkan pada Yang Mulia Kaisar? Karena kau telah menyiapkan pertunjukan sebagus ini untuk beta. Jangan disimpan-simpan lagi. Menjawab, Yang Mulia Permaisuri, persiapan Wenlan benar-benar kurang matang. Takut akan merusak suasana hati Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri. Kamu pikir perjamuan istana ini bisa diadakan sembarangan?
Beta beri kalian waktu setengah batang dupa. Kalau tidak, beta akan marah. Kalau orang itu tidak tertawa, apa yang akan terjadi padaku? Kejahatan menipu kaisar. Kejahatan menipu kaisar. Arg. Shen Ce. Kamu masih punya arsenik. Beri aku akhir yang cepat. Kamu itu calon kaisar. Orang hebat sepertimu pasti dilindungi langit. Aku ini cuma kroco tak dikenal. Bisa dipenggal kapan saja. Ah. HPMU bunyi. Kok kamu punya HP? Tadi waktu aku bongkar-bongkar peti, aku menemukan benda ini. Loh, ini bukannya punyaku. Kok kotak kecil ini bisa bersuara? Ah, Aku punya ide. ide apa? Aku butuh kamu untuk tampil bersamaku. Ikut aku. Tapi aku tidak bisa apa-apa. Tenang saja. Kamu hanya perlu ikut saja. Yang mulia, waktunya sudah habis. Kapan bidadari dari pangeran ketiga akan datang? Cer, kenapa kamu belum juga tampil? Ayahanda Kaisar, mohon saksikan. HM, ada apa ini? Wow, tampan sekali. Yo. Kembang api yang begitu gemerlap. Bagus, haha, bagus. Kekuatan yang sungguh ajaib. Beta merasa seperti melayang. Hahaha. Yang mulia, lagunya memang bagus. Tapi bagaimanapun, hari ini adalah perjamuan keluarga. Mereka mengenakan pakaian serba putih. Saya khawatir itu kurang membawa berkah, bukan? Kamu mengenakan pakaian serba putih. Saya khawatir itu kurang membawa berkah, bukan? Yang mulia. Kondisi permaisuri sendiri sedang kurang sehat. Wanita ini malah melakukan hal yang membawa sial seperti ini. Niatnya sungguh keji. Dinasti kita selalu mengagungkan warna merah dan ungu. Kalian semua berpakaian serba putih begini. Sungguh tidak tahu aturan. Zer, kamu hari ini begitu lancang. Apa penjelasanmu? Hahaha. Hahaha. Ibunda Suri, Anda tersenyum. Lapor, Yang Mulia. Belakangan ini hamba resah dan malas bergerak. Tapi saat tiba-tiba mendengar alunan musik ini, hamba jadi merasa ingin menari. Tubuh hamba sampai berkeringat sedikit, dan rasanya jadi sangat segar dan lega. Bagus. Permaisuri sungguh bijaksana. Anda terlalu banyak pikiran, sehingga peredaran darah dan energi Anda terganggu. Di kampung halaman hamba, ada sebuah jurus warisan leluhur. Setiap malam, Anda hanya perlu mencari lapangan yang luas. Untuk melatih jurus ini, ajaklah para selir lainnya bersama-sama. Hamba jamin, ini bisa membuang hawa kotor dan membuat Anda bugar kembali.
Gerakan yang sederhana ternyata memiliki khasiat sehebat ini. Lalu, apa nama jurus ini? Nama jurus ini adalah tarian alun-alun. Bagus. Beta perintahkan kamu untuk mengajarkan jurus ini kepada permaisuri. Jika ada hasilnya, akan ada hadiah yang sangat besar untukmu. Hadiah apa yang kamu inginkan? Yang mulia, perempuan ini hanyalah seorang rakyat jelata yang hina. Bisa masuk ke istana saja sudah merupakan berkah yang luar biasa baginya. Kalau bicara soal hina, kamu, si perempuan licik pencuri baju, jauh lebih hina. Curi baju? Baju apa? Yang mulia, jangan dengarkan omong kosongnya. Diam kamu. Gaun yang baru saja kamu pakai itu adalah yang kusiapkan beberapa hari lalu sebagai persembahan untuk Yang Mulia. Aku menyiapkannya dengan sepenuh hati. Semua orang di kediaman Pangeran Ketiga bisa menjadi saksi. Kamu berkomplot dengan Kasimli ini untuk mencuri gaunku dan menjiplak ideku. Aku bahkan belum membuat perhitungan denganmu. Kamu memfitnahku. Kalau begitu, coba katakan padaku, tarian yang baru saja kamu bawakan. HMPH. Aku, sini, biar ku beritahu kamu nama tarian itu. Namanya Minghuan Kemusan. Berasal dari suku purba yang disebut Dowin. Perempuan hina ini ingin mencelakai Pangeran Ketiga kita. Niatnya sungguh jahat. Yang Mulia harus segera menghukum pancung dia. Ini konyol? Hamba rasa cukup minta maaf saja. Aduh. Lalu, bagaimana dengan Kasimli? Ampun, Baginda. Ampun, HMPH, ternyata kamu juga terlibat. Seret dia keluar, Baginda. Ampuni hamba, Baginda. Baginda, ampuni hamba, Baginda. Sayangku. Bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Kamu mau apa? Permintaan maaf ini tetap harus dilakukan. Kalian. Kau ini, kan adik ketigaku. Cih, adik ketiga, Fajra tak tertandingi, sama sekali tidak menarik. Jenderal tua ini telah tiba. Hamba, An Luhai, menghadap Baginda, dan juga Yang Mulia Permaisuri. Jenderal An, Anda telah bekerja keras menjaga perbatasan. Kamu kenapa? 7 tahun itu lebih besar dari berapa tahun? Lebih besar dari 35 tahun. Lebih besar dari 35 tahun. Baginda dan Permaisuri terlihat begitu gembira. Jenderal besar An Lu berada dalam keadaan yang sangat mendesak, dan dapat mengirim Liu yang ke ibu kota. Meniru niat hantu liar centang, juga membuat hati Tuan Muda resah. Bantai habis semua sisa-sisa keluarga Shen. Hahaha. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya padamu. Lihat saja nanti. Sebentar lagi, orang tua itu akan mengirim sapi dan domba ke ibu kota. Hamba menemukan sapi dan domba kualitas terbaik di perbatasan. Tunggu 30 hari lagi, dan akan hamba persembahkan ke ibu kota. Hahaha. Menteriku, kau sungguh perhatian. Gawat. Gawat. Kalau jenderal tuaan itu benar-benar memberontak, melihat betapa bencinya An Yuzu padaku, aku pasti akan dicabik-cabik sampai mati. Tidak bisa. Aku harus cepat-cepat mencari cara. Kamu percaya padaku? Percaya. Nanti, pergilah menghadap kaisar dan ajukan permohonan untuk memperbaiki tembok kota. Jenderal An, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan langsung. Ada apa? Saya sudah lama mendengar ada suku yang bercokol di perbatasan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi perbaikan tembok pertahanan di sana. Sepertinya Jenderal An mencurahkan seluruh perhatiannya hanya untuk beternak sapi dan domba saja. Beraninya kau? Pelayan rendahan dari mana yang berani bicara seperti ini padaku? Jenderal Tuaan, Nona Wen bukan pelayan biasa. Dia adalah pelayan terhormat di kediamanku. Yang mulia, hamba tua ini datang dari jauh untuk merayakan ulang tahun Anda.
Tak disangka, saya malah dipermalukan seperti ini oleh orang dari kediaman pangeran ketiga. Hukuman apa yang pantas untuk Wenlan? Mohon berikan keadilan untuk hamba tua ini. Ayahanda Kaisar, Ayahanda baru saja berkata akan memberi putra Anda sebuah hadiah. Putra Anda bersedia menukar hadiah dengan hukuman. Semoga Ayahanda Kaisar menyerahkan urusan perbaikan pertahanan perbatasan kepada putra Anda. Semoga Ayahanda Kaisar menyerahkan urusan perbaikan tembok pertahanan perbatasan kepada putra Anda. Hahaha. Kesempatan yang begitu langka ini. Kamu tidak mau emas dan harta karun. Juga tidak mau kenaikan pangkat dan gelar. Malah memilih tugas yang begitu berat dan melelahkan. Dengan begini, putra Anda bisa meringankan beban jenderal tuaan. Ini juga perbuatan baik demi negara dan rakyat. Memperbaiki tembok ini kedengarannya memang tugas yang berat. Tapi proyek properti sekelas militer seperti ini, keuntungannya pasti banyak sekali. Ini kan jelas-jelas tugas enak yang diberikan Kaisar untuk kita. Lagi pula, ini bisa menahan musuh dari luar. Sedia payung sebelum hujan, kan? Kalau begitu, kabulkan saja permintaan anak ini. Putraku juga sudah saatnya melatih diri. Karena ini untuk melatih diri. Mengapa tidak biarkan Yang Mulia Pangeran Ketiga seorang diri mengumpulkan dana untuk pembangunan tembok itu? Jika hal ini bisa beliau lakukan, barulah Yang Mulia Kaisar memberinya hadiah 2 kali lipat. Itu pun belum terlambat. Ucapanku ini ada benarnya, bukan, putraku? Bagaimana menurutmu? Terima kasih, Ayahanda. Pangeran ketiga itu naif sekali. Banyak sekali anugerah yang bisa diminta, tapi dia malah meminta tugas berat seperti ini. Dia pikir bisa dapat banyak keuntungan dari situ. Konyol sekali. Kali ini, riwayat pangeran ketiga benar-benar akan tamat. Kalau sampai bertemu pangeran tidak berguna seperti itu, nasib kita bisa sial. Hei! Kebaikan pangeran ketiga cepat atau lambat akan diketahui semua orang. Hahaha. Aduh, kita ini kan memperbaiki tembok kota, bukannya membangun ulang dari awal. Di buku sejarah hanya disebutkan di dalam tanah tembok kota. Anda malah membuatnya jadi serumit ini. Tenaga kerja, material, ditambah lagi pembuatan mesin. Perkiraan kasarnya saja butuh 5 juta tael emas. Berapa? 5 juta tael. Hahaha. Hah? Oh, Nona Wen, kenapa kamu membujuk Yang Mulia untuk memperbaiki tembok kota? Ini adalah hal yang mustahil. Kamu benar-benar telah mencelakai Yang Mulia, Paman Liu. Inventarisir semua barang antik berharga di rumah, lalu jual semuanya. Yang Mulia, kalaupun dijual semua, tidak akan cukup untuk 5 juta tael. Pergilah. Hah. Ah. Aku. Apa aku sudah mencelakaimu? Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu bersikeras mau memperbaiki tembok kota, tapi aku percaya padamu. Sama seperti kamu yang dulu juga percaya padaku. Soal uang, tenang saja, serahkan semuanya padaku. Memangnya kamu punya cara apa? Besok juga kamu akan tahu. Yang Mulia, silakan duduk. Halo. Iya. Pak Tua Zhang, belakangan ini keuanganku agak mepet. Ding Xiao. Kamu kan tahu saya. Belakangan ini saya juga sedang kesulitan. Jadi ternyata persahabatan kita, di matamu sama sekali tidak berharga. Ya, aduh, Yang Mulia, jangan bicara seperti itu. Dulu, saya juga yang menolong Ibu Suri Anda menyeberang jalan, sampai ditabrak oleh kereta kuda. Sampai sekarang lukanya pun masih ada. Kalau kamu lupa,
Aku bisa tunjukkan padamu sekarang juga, biar ingatanmu segar kembali. Bukan begitu. Aduh, aduh, aduh. Yang mulia, tolong jangan persulit saya lagi. Lagi pula, sekarang siapa di seluruh kota yang tidak tahu kalau Anda mau memperbaiki tembok kota? Tapi, Baginda Kaisar, beliau tidak memberikan dana apapun pada Nona. Harta keluarga yang sedikit ini tidak akan cukup untuk Nona. Masalah ini seperti jurang tanpa dasar. Kalau tidak percaya, coba saja Nona keliling kota dan lihat, siapa yang mau meminjamkan uang pada Nona. Aduh, Tuan Zhang. Hahaha. Tidak berhasil pinjam uang dari keluarga ini. Setidaknya dapat 1 bakpao untuk mengganjal perut. Loh, bukankah ini Nona Wen yang baru saja dapat hadiah besar? Kenapa tidak dapat keuntungan apa-apa dan malah keluar meminjam uang? Uangnya tidak berhasil dipinjam. Malah dapat 1 bakpao. Kita bagi saja 1 gigitan seorang. Loh, bukankah ini Nona Wen yang baru saja dapat hadiah besar? Kenapa tidak dapat keuntungan apa-apa dan malah keluar untuk meminjam uang? Hahaha. Pergi dan tidak akan kembali. Tidak usah dikembalikan. Nona, dia menghinamu sebagai anjing. Memangnya aku tidak tahu. Pakai ini, supaya lebih mudah keluar kota. Ayah, Yuer, ada apa? Kenapa kamu begitu? itu semua karena perempuan sialan dari kediaman pangeran ketiga. Dia berani-beraninya menyumpal mulutku dengan bakpao. Hanya seorang rakyat jelata yang menempel pada pangeran tidak berguna. Berani sekali mereka meremehkan keluargaan. Lagi pula, mereka mau menyelesaikannya sebelum malam tahun baru. Menyelesaikan perbaikan tembok kota. Konyol sekali. Di seluruh kerajaan Dayu, siapa yang peduli dengan masalah ini? Sekarang semua orang sudah tahu. Tidak akan ada yang mau meminjamkan uang pada mereka. Yuer, tapi ayah masih sedikit khawatir. Besok ayah harus berangkat ke perbatasan. Kamu harus ingat, gunakan cara apapun. Kamu harus mencegah mereka mendapatkan dana untuk perbaikan itu. Yuer tidak mengerti. Kenapa ayah begitu khawatir dengan masalah ini? Kalau pangeran ketiga berhasil melewati ujian kaisar melalui masalah ini, maka pangeran pertama akan memiliki 1 saingan lagi untuk posisi putra mahkota. Yuer, kamu harus membantu pangeran pertama. Di masa depan, kamu akan menjadi permaisuri kerajaan Dayu, panutan seluruh negeri. Ayah, kan belum ada kepastian apa-apa. Tenang saja, ayah sudah punya rencana. Hahaha. Ah, kita ini kan mau pinjam uang. Bukannya mau merampok. Kenapa mereka menghindari kita seakan kita ini harimau ganas? Halah, harimau ganas apanya? Kita berdua ini sekarang seperti tikus yang diburu semua orang. Benar kata orang, cara cepat kaya itu tertulis di kitab hukum pidana. Maksudmu kita harus melanggar hukum? Buat apa melanggar hukum? Kalau saja di zaman modernku, hanya dengan mengadakan konser saja aku sudah bisa kaya raya. Hei, kalian sudah dengar belum? Di istana ada grup penyanyi yang suaranya bagus sekali. Namanya Legenda Nirvana. Oh, iya, benar. Yang perempuan namanya Kak Fei Xiang. Yang laki-laki namanya Kak Yoyo. Aku punya ide. Siapa bilang di zaman kuno tidak bisa mengadakan konser? Suara Kak Fei Xiang begitu merdu dan nyaring, bagaikan dewi yang turun dari kayangan. Tentu saja kontribusinya pada lagu lebih besar. Omong kosong. Kualitas vokal Kak Yoyo kan bagus sekali. Tetap saja Kak Yoyo yang terbaik. Kak Fei Xiang nomor 1. Kak Yoyo nomor 1. Kak Fei Xiang nomor 1. Hari ini, aku akan membuktikannya demi Kak Fei Xiang. Kak Fei Xiang yang terbaik. Kak Fei Xiang nomor 1. Kak Yoyo nomor 1. Kak Yoyo nomor 1. Jangan mudah terhasut dan membuat keributan. Tuan penguasa kota datang. Wah, ternyata benar kalian. Ya, inilah legenda Nirvana. Datang lagi 2 penipu yang sok pamer. Hah? Awas saja kalau kami tahu kalian berdua ini penipu.
Kalau sampai ketahuan kalian berdua ini gadungan. Tunggu, kamu pangeran ketiga. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Kak Yoyo itu sombong dan arogan. Seharusnya dia itu pangeran pertama. Tidak mungkin pangeran ketiga. Dan kamu, dengan penampilanmu yang centil itu, sudah pasti bukan Kak Fei Xiang yang gagah dan keren itu. Kalian jangan asal bicara. Waktu perjamuan umum itu, ayahku ada di sana. Aku bisa jadi saksinya. Dia itu memang Kak Fei Xiang. Dengan jabatan ayahmu yang cuma pejabat rendahan tingkat 7 itu, mana mungkin bisa lihat wajah orang dengan jelas. Coba ulangi sekali lagi. Jangan pikir aku tidak berani memukulmu. Ya, kamu yang salah lihat. Coba ulangi lagi. Kamu yang salah lihat. Bukan? Kamu yang salah lihat. Kak Yoyo dari kota B, Kak Fei Xiang yang bersuara jernih. Suara mereka berpadu dengan begitu sempurna. Tuh, kan, benar kataku. Mereka berdua itu pasangan sejati. Kak Fei Xiang, minta tanda tangannya, dong. Minta tanda tangannya. Minta tanda tangannya. Tanda tangan, harap tenang. Hari ini terlalu mendadak. Aku tidak ada persiapan. 3 hari lagi, tepat tengah hari, di tempat ini juga. Aku dan Kak Yoyo akan menyuguhkan pertunjukan visual yang tiada duanya untuk kalian. Kami mau mendaftar. Hehe, kami mau mendaftar. Kalau mau mendaftar, temui dia. Kak Yoyo, Kak Yoyo. Jangan pergi, Kak Yoyo. Siapa itu legenda Nirvana? Apa kamu benar-benar legenda Nirvana? Bukannya katanya mereka berdua. Haha. Haha. Ternyata benar-benar kalian, ya. Yoyo. Wah, suaranya merdu sekali, tampan banget. Lihat, kan, efeknya bagus sekali. 3 hari lagi, aku akan mengadakan konser di tempat kalian. Soal materi promosinya. VIP, yaitu yang kalian sebut kursi tamu kehormatan, harga tiketnya 5.000 tael perak. Untuk zona A dan zona B ini, kita harus pisahkan. Sektor A kita patok harga 2.000 tael, tidak masalah, kan? Sektor B kita patok harga 1.200 tael. Nah, untuk area penonton biasa. Meskipun pertunjukan kalian sangat populer dan digandrungi banyak orang, tapi apa harga semahal ini bisa laku? Kamu berani mengguruiku. Harga tiketnya. Aku 8, kamu 2. Pengawal. Pengawal yang ayah tinggalkan untukku. Ada berapa orang? 6 orang. 3 hari lagi, bawa mereka ikut aku untuk mengacaukan toko itu. Lihatlah kemeriahan ini. Hahaha, ayo, 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 Tuan Muda, silakan dilihat. Konser legenda Nirvana kami akan berlangsung penuh dan dijamin sangat seru. Jangan sampai ketinggalan. Ya, kalian semua pernah dengar legenda Nirvana, kan? Sangat seru. Agak imut, ya. Aku mau beli tiket. Aku juga mau beli tiket VIP. Kursi VIP, kursi VIP. Masih ada, masih ada.
Aku mohon pada kalian. Aku mohon pada kalian. Tolong jangan dihancurkan lagi. Para penggemar yang menyukai legenda Nirvana. Mereka akan sangat marah. Penggemar apa? Bergaul dengan wanita jahat itu. Semuanya jadi sesat. Jangan. 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 Nona Wen. Nona Wen. Di ibu kota kekaisaran, kamu berani membawa pasukan tanpa izin. An Yuzu, lancang sekali kamu. Di ibu kota kekaisaran, berani-beraninya kamu membawa pasukan tanpa izin. An Yuzu, lancang sekali. Yang mulia, sihir apa yang sebenarnya digunakan wanita ini padamu? Sampai kamu begitu mudahnya mempercayai dia. Keluarga Anku sangat kuat dan berkuasa. Jika kamu bersedia meninggalkan wanita jahat ini, aku akan mempertimbangkan lagi untuk menikah denganmu. Kamu, dasar tidak tahu malu. Memangnya dia bilang mau menikahimu. Seenaknya saja mau menikah dengannya. Cepat singkirkan orang-orang ini dariku. Pelayan rendahan sepertimu, beraninya bicara seperti itu padaku. Beraninya kamu menyentuh orangku. Ayahku adalah Jenderal Besar Sanbei. Aku hanya mewakili beliau. Memberi pelajaran pada wanita iblis yang tidak tahu diri saja. Kalian jangan pedulikan aku lagi. Lagi pula, semua sudah hancur begini. Kalian cepatlah pergi. Hubungan kalian erat sekali. Ya, pasti juga para iblis dari legenda Nirvana. Hari ini aku mau lihat. Apakah tuan kalian benar-benar akan kasihan pada kalian? Yuzu, cepat lepaskan dia. Hanya seekor semut rendahan. Kalau kamu berlutut, akan kuampuni dia. Kamu pikir Wang Yuzu itu siapa? Berani-beraninya melawanku. Kamu pikir aku, An Yuzu, ini siapa? Berani-beraninya melawanku. Masih tidak mau berlutut. Aku. Kalau aku berlutut, apa kamu akan melepaskannya? Jangan, jangan. Hahaha. Terbanglah, kami akan mendukungmu, Nona. Terbanglah dengan berani. Kami akan mendukungmu, Nona. Semangat. Terbanglah, kami akan mendukungmu, Nona. Terbanglah dengan berani. Kita menang. Tangkap mereka semua. Kafe. Terbanglah dengan berani, Kafe. Kalian. Beraninya kalian memperlakukan kami seperti ini. Kak Fei Siang. Akan kuhajar kalian semua. Akan kulawan kau. Mati saja kau. Dasar jalang. Pegang dia. Pegang dia. Pegang dia. Sudah beres. Bawa masuk wanita cantik yang matanya mendelik itu. Aku akan membunuh jalang itu. Cek-cekku, konsernya akan segera dimulai. Apa kamu gugup? Ada kamu yang menemaniku. 3, 2, 1. Saatnya pertunjukan. Di puncak gunung, kumainkan mimpi purbakala. Dari mana adik ketiga menemukan kerabat seperti ini? Menarik. Mulai sekarang, segera laporkan semua kabar tentangnya padaku. Mengerti? Perihal Yu membantumu menggalang dana. Putriku tidak bisa menghentikannya lagi. Pergilah ke ibu kota, hubungi kedua tuan menteri. Minta mereka untuk membantu Yuzu. Mengerti? Siapapun yang menghalangiku menjadi raja, akan kubunuh semuanya. Pangeran ketiga juga sama. Yang mulia juga sama saja. Hahaha. Tak kusangka cara Nona Wen begitu hebat. Dalam waktu sesingkat ini, bisa mengumpulkan perak sebanyak ini. Hamba akan segera mengantarkan perak ini ke kediaman menteri. Perbaikan tembok kota bisa dimulai hari ini juga.
Haha, tak kusangka proyek bersejarah sebesar ini. Ternyata ada juga jasa saya di dalamnya. Hahaha, terima kasih. Sudahlah, nggak perlu berterima kasih. Lagi pula, memang aku yang menyeretmu ke masalah ini. Untung ada kamu. Aduh, pekerjaan utamaku memang seorang penyanyi. Cuma hal sepele, kok. Penyanyi. Apa itu penyanyi? Penyanyi. Penyanyi itu seperti seniman terkenal di zaman kalian. Semacam musisi ternama yang sangat populer. Kalau begitu, aku juga seorang penyanyi, dong. Tentu saja. Tapi aku hanya bisa menyanyikan satu lagu. Nggak apa-apa, nanti setelah kita selesai memperbaiki tembok kota ini, aku akan mengajarimu beberapa lagu lagi. Janji? Ya. Janji. Cepat kerja, jangan malas-malasan. Dulu janjinya sebulan 1 TL perak. Sampai sekarang, sepeser pun kami belum terima. Aku tidak mau kerja lagi. Soal upah? Tanyakan saja pada pangeran ketiga. Cepat kerja. Siapa yang mengizinkanmu memperlakukan mereka seperti ini? Siapa yang menyuruhmu memperlakukan mereka seperti ini? Di mana upah yang sudah kutitipkan? Upah apa? Anda bilang mereka semua hanya orang rendahan. Tidak perlu menganggap mereka sebagai manusia, kan? Omong kosong. Upahnya sudah lama kukirim ke kediaman menteri. Omong kosong? Bukankah kalian mau upah? Minta saja pada mereka. Hei, apa kalian ini masih manusia? Seluruh keluarga kami bergantung pada kami. Sampai sekarang, sepeser pun aku belum lihat. Jangan biarkan mereka kabur. Kalau mereka sampai kabur, Kita semua bisa mati kelaparan. Lebih baik kita lawan mereka saja. kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Ya, bagaimana kalau kita temui Tuan Menteri dan tanyakan langsung? Semuanya, harap tenang. Aku pasti akan memberikan penjelasan pada kalian. Pangeran ketiga. Kau menunggak upah sebanyak ini. Apa ada yang bisa kau jelaskan? Pangeran ketiga. Kau menunggak upah sebanyak ini. Ada yang bisa kau jelaskan? Pasti ini ulahmu lagi. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku ini putri tunggal Jenderal An. Pangeran ketiga telah menggelapkan dana untuk perbaikan tembok kota. Aku di sini untuk menuntut keadilan bagi kalian semua. Tangkap pangeran ketiga. Hanya itu satu-satunya cara kita untuk selamat. Kalau tidak, kita semua akan mati kelaparan di sini. Benar? Apa yang dia katakan benar. Kamu pergi dulu. Aku tidak mau pergi. Aku belum dibayar. Pangeran ketiga, kau mau membawanya kemana? Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Kalau kau mau membunuhnya, langkahi dulu mayatku. Ceng-ceng. Aku tidak takut padanya. Lebih baik kita mati bersama saja. Sepertinya pangeran ketiga rela mati demi melindungi wanita jalang ini. Kalau begitu, akan kuturuti maumu. Hari ini, entah dia yang mati, atau aku yang mati. Orang yang menyengsarakan kalian ada di sini. Jangan biarkan mereka kabur. Dulu, kau yang menyelamatkanku. Hari ini, aku akan membalas budimu. Sedang memikirkan apa? Memangnya aku akan melepaskannya. Tapi hari ini, kau juga jangan harap bisa pergi dari sini hidup-hidup. Hentikan. Yang mulia. An Yuzu.
Jika membunuhnya karena masalah ini, ayahanda kaisar pasti akan menyalahkan Anda. Sudahlah. Aku hidup di dunia ini hanya untukmu selamanya. Mengenai kejadian hari ini, aku pastikan kalian semua akan aman sentosa. Sisanya, jebloskan ke sel hukuman mati. Pangeran pertama, tabib istana sedang dalam perjalanan. Dia sudah tidak apa-apa. Terima kasih untuk hari ini. Aku tidak menyangka kamu masih peduli padanya. Siapa bilang aku peduli padanya? Aku hanya berpikir, seorang pangeran ketiga yang terhormat, malah mati di tangan sekelompok buruh kasar. Atas dasar apa kamu bilang dia tidak berguna? Pangeran ketiga yang tidak berguna di matamu ini akan merebut kembali tahta yang sudah di depan matamu itu. Oh. Pangeran ketiga. Memangnya dia bisa apa? Karena ada aku. Shen-che. Kamu bilang mau pergi bernyanyi denganku, kan? Malas-malasan lagi, ya. Baiklah kalau kamu malas. Kalau begitu, aku saja yang bernyanyi untukmu, ya. Kamu harus belajar yang benar, ya. Suaramu merdu sekali. Ternyata kamu sudah bangun. Lalu kenapa kamu pura-pura tidur? Kamu pasti sangat lelah beberapa hari ini. Ini semua kan gara-gara kamu. Kamu mendorongku menjauh. Kamu ini benar-benar bodoh. Ya, coba saja kalau lain kali kamu berani seperti ini lagi. Berani. Demi kamu, aku berani melakukan apapun. Aduh, ada apa? Lehermu terkilir. Beberapa hari ini, kamu istirahat saja yang cukup. Urusan tembok kota, serahkan saja padaku. Selama aku istirahat beberapa hari ini, pembangunan tembok kota jadi sedikit tertunda. Itu bukan masalah besar. Hanya saja, kita harus mencari dana lagi. Kamu masih bisa tersenyum. Aku sudah punya solusinya. Benarkah? Inilah yang namanya peluang bisnis. Kamu melihat Cuyer dan yang lainnya, sangat tertarik dengan pakaian yang aku kenakan ini.
Lalu kamu terpikir peluang bisnis untuk memproduksi dan menjualnya secara massal. Pakaian yang indah adalah sebuah kebutuhan. Apalagi ini adalah produk yang melampaui zamannya. Jika orang di zaman modern suka memakai pakaian kuno, lalu kenapa orang di zaman kuno tidak boleh menyukai barang-barang dari zaman modern kita? Benar, kerajaan Dayu adalah negara yang kuat dan makmur. Rakyat hidup makmur dan berkecukupan. Tentu saja mereka mau mengeluarkan uang untuk hal-hal baru. Konser legenda Nirvana adalah contoh yang sangat bagus. Cui bawa propertinya. Hua Sisue. Baik, selesai dengan sempurna. Kamu coba pakai. Nona, ini. Aku tidak pantas. Aduh, tidak perlu sungkan begitu. Kecantikan wanita itu harus ditunjukkan dengan percaya diri. Cepat, coba sana. Bagaimana? Baju ini memang indah. Tapi waktu kita hanya tersisa 1 hari. Meskipun kita mengumpulkan semua orang, kita tetap tidak bisa membuat baju sebanyak ini. Bukan. Menjual langsung itu terlalu tidak efisien. Kita juga tidak punya modal untuk itu. Yang akan kita lakukan adalah prapenjualan. Cerdas. Hei, sejak kapan kamu jadi terlihat polos padahal pintar begini? Kalau begitu, hamba tua ini akan membawa mereka untuk bersiap-siap. Pergilah. Ayo. Kalau begitu, kita juga bisa mulai bersiap-siap. Bersiap untuk prapenjualan. Kamu terakhir kali bilang, pangeran pertama lebih berkuasa dan berpengaruh dariku. Dan juga lebih pintar dariku. Apa dia benar-benar lebih pintar dariku? Hah. Tidak kusangka, ternyata kamu kompetitif sekali, ya. Hah. Lain kali, jangan memuji pria lain di hadapanku, ya. Kamu ini kenapa, sih? Aneh sekali. Tidak kusangka buku yang dia bawa ternyata cukup berguna. Aku harus mempelajarinya baik-baik. Kami sudah mengikuti perintah Nona Wenlan. Dan menyelesaikan produk jadinya. Langkah selanjutnya, bagaimana cara prapenjualannya? Kita akan pakai sampel-sampel ini. Tunjukkan kepada semua orang kualitas dan model pakaian kita. Lalu beritahu mereka, kalau mereka memesan sekarang juga, dan membayar uang muka, kami akan memberinya diskon terbesar. Itulah yang disebut prapenjualan. Oh, itu sepertinya cara yang bagus juga. Hanya saja, bagaimana caranya agar semua orang di kota ini tahu? Aku berencana mengadakan peragaan busana. Akan ditampilkan oleh model sungguhan. Percaya atau tidak, memakai pakaian seperti ini saja sudah sangat tidak pantas. Apalagi kalau sampai harus tampil di depan umum. Nanti takutnya aku tidak bisa menikah lagi. Iya, benar. Niubo, bagaimana kalau? Sudahlah, lupakan saja. Nona. Sebenarnya kami semua mengerti kalau niat Nona itu baik.
Tapi, Nona juga tahu, kan, gosip dan omongan miring di luar sana. Kami para gadis ini benar-benar tidak sanggup menanggungnya. Iya, ini salahku, aku yang lalai. Dunia ini memang punya keter. Aku tidak seharusnya memaksakan prinsipku kepada kalian. Sebenarnya, aku juga membuat pakaian pria. Hanya saja, postur tubuh para pelayan pria di rumah ini. Hah? Yang mulia. Menurutmu, bagaimana postur tubuhku? Apa kamu mau ikut peragaan busananya sendiri? Kamu ini, kan, pangeran ketiga. Saat ini, Kaisar tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Demi kamu, aku rela melakukan apapun. Bagaimana? Cukup tampan, kan? Sudahlah. Bagaimana kalau nanti malam tidak ada yang datang? Tenang saja, kita sudah berusaha. Selebihnya serahkan pada takdir. Semangat, semangat. Buka. Itu beneran pangeran ketiga. Aku tidak salah lihat, kan? Ah, jadi ini pangeran ketiga. Kenapa dari dulu aku tidak sadar kalau pangeran ketiga seganteng ini? Ya, Kak Fei Xiang, tidak ada busana wanita. Model busana wanita kami. Nah, itu dia datang. Cantiknya, wah, cantik sekali. Perhatian, para wanita, koleksi desain eksklusif dari Kak Fei Xiang. Ayo dilihat, jangan sampai kelewatan. Kalau ketinggalan prapesannya, harus tunggu setengah tahun lagi. Loh, lihat kalian para perempuan genit ini. Bisanya cuma melihat laki-laki saja. Menurutku, baju-baju mereka itu bagus sekali. Beri aku satu, dong. Aku juga mau satu. Yang ini bagus. Mbak cantik. Seleramu bagus sekali. Baju ini adalah koleksi andalan di toko kami. Dasar perempuan tidak tahu malu. Cepat pulang sana. Dasar perempuan tidak tahu malu. Cepat pulang sana. Kalau saja aku tidak datang. Harta keluarga kita sudah habis kamu hamburkan. Kami tidak memakai uang keluarga. Kami semua memakai uang mahar kami sendiri. Mahar? Sejak kamu menikah dengan keluargaku, sebatang jarum dan sehelai benang di rumah itu pun adalah milik keluarga kami. Cepat pergi dari sini. Seorang pria boleh saja tidak punya kemampuan, tapi tidak boleh tidak tahu malu seperti ini. Bisa-bisanya menghabiskan mahar istri dan mengatakannya dengan begitu percaya diri. Memang cuma kamu yang bisa begitu. Kamu itu hanya seorang pengamen jalanan. Berani-beraninya kamu menjual pakaian tidak senonoh seperti itu di sini. Kamu benar-benar mempermalukan ibu kota kita. Jaga ucapanmu. Pangeran ketiga. Anda adalah seorang pangeran. Kami rakyat jelata tidak berani menentang Anda. Hari ini, aku datang ke sini hanya untuk membawa pulang perempuan sialan ini, dan memberinya pelajaran.
Kamu pikir kamu rakyat baik-baik, mukamu itu mirip kode QR. Kenapa tidak kamu pindai saja dirimu sendiri? Lihat seperti apa rupamu. Saudari-saudari, berdiri di belakangku. Dasar perempuan sialan. Kalau malam ini kamu tidak mau pulang bersamaku, aku akan menceraikanmu. Saat itu, kalau kamu mati kelaparan di jalanan, HMPH, jangan datang mencariku. Kak Fei Xiang, apa sebaiknya aku pulang saja bersamanya? Lepaskan dia. Kukatakan sekali lagi, lepaskan. Kamu tidak dengar apa yang dia katakan. Hah, Saudari-saudari sekalian, kalian setiap hari menemani pria-pria macam ini, menyiapkan teh dan air untuk mereka. Apa kalian benar-benar bahagia? Apa ini kehidupan yang kalian inginkan? Pernahkah kalian bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kalian inginkan? Apakah kalian bahagia? Apakah kalian gembira? Kita, para wanita, juga manusia, kita harus berjuang demi hidup kita sendiri. Hidup untuk diri kita sendiri. Jadilah tokoh utama dalam kisah hidupmu sendiri. Datanglah ke toko pakaian Weilan milikku. Aku akan menggaji kalian 10 tael perak setiap bulan. Ceraikan dia, 10 tael perak. Benarkah? Wah, bagus sekali. Aku ceraikan kamu. Dengarkan aku. istriku. Mulai sekarang, aku yang akan mencuci, memasak, menyapu, aku akan kerjakan semuanya. Aku mohon, jangan ceraikan aku. Wah, aku mau lihat siapa yang berani menindas rakyat di sini. Yo, babi kecilku, kenapa hari ini kamu datang terlambat sekali? Aku sampai sedikit kangen sama kamu. Tahu, jadi, mau bikin ulah apa kamu hari ini? Kamu mau mengamuk? Atau mau guling-guling di tanah? Mau mengancam atau membujuk? Tolong jangan lama-lama, ya, aku buru-buru mau tutup kios. Kamu tak perlu bersilat lidah di sini. Hari ini aku datang untuk menegakkan keadilan, membersihkan ibu kota untuk seluruh rakyat, dari perusak sepertimu. Kejahatan di ibu kota ini berada di bawah pengawasanku. Kamu membuat keributan di jalanan, mengganggu ketertiban pasar. Bukankah sudah sepantasnya aku menangkapmu? Tuan, apa kalian salah paham? Justru para pria itulah yang membuat keributan di jalan. Mereka juga yang memukuli orang dan memulai keributan ini. Apa hubungannya dengan Nona Wen kami? Lagi pula, model pakaian Nona Wen kami sangat baru dan menarik. Kami para gadis membelinya dengan sukarela. Makhluk terkutuk. Beraninya kamu menceramahiku. Pasti diajari oleh perempuan jalang itu. Tidak tahu malu. Merusak moral masyarakat. Yang Mulia Permaisuri tiba. Yang Mulia Permaisuri. Kenapa Anda juga ada di sini? Kalian berdua begitu lancang. Kamu pantas dihukum. Aku dan Yang Mulia masih mempertimbangkan status ayahmu sebagai Jenderal Agung. Awalnya kami tidak ingin mempermasalahkanmu, tapi akhir-akhir ini, kelakuanmu semakin lancang. Kamu tidak hanya berbuat curang pada pengerjaannya, tapi juga ikut campur dalam urusan perbaikan tembok kota. Sekarang kamu bahkan menghasut rakyat untuk membuat keributan, dan tanpa izin mengerahkan pasukan pengawas. Apa hukuman yang pantas untukmu? Menteri Wang, kamu telah menyalahgunakan wewenangmu. Jabatanmu dicopot sekarang juga. Pergilah. Baik. Yang Mulia Permaisuri. Hamba memberi hormat, Yang Mulia Permaisuri. Berjualan di jalanan bisa dengan mudah menimbulkan kekacauan. Apakah kamu menyadari kesalahanmu? Hamba yang kurang berpikir panjang. Hamba hanya ingin saat Yang Mulia datang memeriksa nanti, beliau bisa melihat ada suatu pencapaian. Hamba terlalu bersemangat untuk mencari uang. Yang Mulia Permaisuri, bisakah Yang Mulia menunggu sampai hamba mendapatkan uang untuk memulai pekerjaan, baru menghukum hamba? Karena aku sudah memakai pakaian buatanmu untuk datang ke sini mendukungmu. Mana mungkin aku akan menghukummu? Pakaian. Yang Mulia, kalau begitu, menurutmu, siapa lagi yang berani mengambil risiko dimarahi oleh Yang Mulia? Tengah malam begini datang mencariku,
Memohonku memakai pakaianmu untuk membelamu. Hormat hamba, Ibunda Ratu. Sejak kapan kamu belajar berbuat baik tanpa pamrih? Aku kan hanya ingin membantumu. Percaya dirilah sedikit. Kamu ini bukan hanya sekadar membantuku, tapi juga sudah membuatku sangat puas. Melihat kalian berdua begitu akur, aku jadi merasa tenang. Pakaian ini jahitannya memang sangat indah dan rapi. Jika kamu punya ide-ide cemerlang, pasti bisa mengumpulkan semua upahnya. Nanti, aku pasti akan memujimu di hadapan Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Permaisuri. Hamba antar, Ibunda Ratu. Sudah buka. Hari ini, toko pakaian Fenland resmi dibuka. Diskon 20% untuk semua barang. Beli sekarang, dijamin untung. Kalau begini caranya, 5 juta tael emas akan segera terkumpul. Sepertinya Jenderal An juga sudah tidak sabar. Kita harus bergegas. Aku beli yang ini. Haha. Hahaha. Tak kusangka, Pangeran ketiga begitu cepat memperbaiki tembok kota hingga seperti baru. Aku benar-benar merasa puas. Hahaha. Lapor, Ayahanda. Ini semua berkat jasa Wenlan. Yang Mulia, memperbaiki tembok kota memang penting. Tetapi di masa yang damai dan sejahtera ini, itu hanyalah pekerjaan yang sia-sia. Serangan, serangan, serangan. Hei, lindungi Kaisar, lindungi Kaisar. Ada apa ini? Yang Mulia, banyak sekali pasukan Xiongnu yang muncul di bawah tembok kota. Orang ini baru saja ditangkap. Bawa dia pergi. Pekerjaan sia-sia, katamu, hari ini. Kalau bukan karena Pangeran ketiga sudah memperbaiki tembok kota ini, pasukan Xiongnu itu mungkin sudah lama menerobos masuk. Pangeran ketiga, mereka kebetulan selesai memperbaiki tembok kota tepat kemarin. Jangan-jangan mereka tahu informasi rahasia dari dalam. Hah? Kenapa di setiap dinasti selalu ada hater sepertimu? Sih, kamu pasti komplotan yang disewa si babi licik itu, kan? Memangnya aku tidak boleh jadi perisakti yang bisa meramal masa depan? Oh, Yang Mulia. Anda tidak benar-benar mengira aku ini mata-mata, kan? Kalau aku mata-mata, pasti sudah kubiarkan gerbang kota terbuka lebar. Bukankah itu lebih mudah? Sekarang bukan waktunya adu mulut. Lagi pula, Jenderal Tuahan tidak ada di dalam kota. Kamu punya solusi apa? Bagaimana dengan Kaisar? Jenderal An bilang ada orang yang akan membantu dari dalam kota. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Mereka datang. Tuan muda pertama, serang. Hia. Wah, ternyata ucapanmu benar. Jenderal Tuaan adalah pejabat penting kerajaan kita. Kalau kamu sampai membuat kesalahan, aku takkan bisa melindungimu. Berdasarkan bekal ilmu sejarahku dari SMA, ditambah dengan tindakan Jenderal An akhir-akhir ini, aku sangat yakin. Aku ingin bertemu denganmu. Besok, pasukan pengawal kerajaanku akan berada di bawah komandomu. Apa dia pikir dirinya keren banget? Ya, memang keren, kok. Wah, bagus, bagus sekali. Hebat, hebat sekali. Hahaha. Zer, kamu benar-benar mendapatkan harta karun. Nona Wen adalah bintang keberuntungan kerajaan Dayu kita. Hahaha. Hamba telah lalai dalam tugas. Hamba terlambat datang menyelamatkan Yang Mulia. Mohon Yang Mulia ampuni hamba. Masalah ini sulit diduga. Jenderal Fen tidak perlu menyalahkan diri sendiri.
Yang Mulia sungguh bijaksana. Hamba memohon izin Yang Mulia untuk pergi ke perbatasan. Melatih prajurit untuk menebus kesalahan hamba. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba menghadap Ayahanda Kaisar. Beta selalu memberikan hukuman dan ganjaran dengan adil. Karena Menteri Wang telah menilep dana sumbangan kalian. Maka, Beta serahkan dia pada kalian untuk diadili. Baik, hamba laksanakan perintah. Hahaha. Tuan Wang. Mau kemana? Tuan Wang menilep dana perbaikan tembok kota. Segera jebloskan ke penjara kekaisaran. Ayo, jalan. Hei, 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 Yang Mulia Pangeran. Pangeran keempat. Loh, orangnya mana? Tuan Wang tidak melakukan kesalahan apapun. Tuan Wang itu hanya dimanfaatkan saja. Tuan Wang. Coba Anda pikir, setiap hari Anda bekerja keras. Kerja banting tulang dari pagi sampai malam untuk mengabdi di istana. Susah payah baru bisa mencapai posisi seperti sekarang ini. Apa Anda rela dikorbankan begitu saja? Apa aku masih punya kesempatan? Tentu saja. Asalkan Anda memberitahu siapa dalang di baliknya, aku yang akan mengurus semuanya. Tuan Menteri. Asalkan Anda mengaku sekarang, aku pasti akan membelamu di hadapan Ayahanda Kaisar. Cepatlah. Paling parah, Anda hanya akan dijebloskan ke penjara istana. Hukumannya tidak sampai mati. Tetapi, kalau aku mengakuinya, bagaimana dengan nasib keluargaku? Bikin emosi saja. HMPH. Sudahlah, bawa saja aku pergi. Dengan kepala tegak aku pergi melangkah. Aduh. Berani-beraninya kamu baca puisi di depanku. Mana pedangku? Akan kupenggal kepalamu sekarang juga. Kalau kamu masih tidak mau bicara, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Yang Mulia, meskipun Anda adalah seorang pangeran, Anda tidak bisa sewenang-wenang membunuh pejabat tinggi istana. Aku hanya membunuh seorang pejabat yang bersalah. Apa menurutmu Ayahanda Kaisar akan menghukumku? Tunggu, Yang Mulia. Yang Mulia, mohon pertimbangkan posisi hamba. Mengaku atau tidak? Anda tetap menjadi duri dalam daging bagi Jenderal An. Cepat atau lambat, Anda tetap akan mati. Jika Anda mengaku, aku yang akan menjaminmu. Mengaku atau tidak? Aku mengaku. Aku mengaku. Bukankah kamu bilang akan melepaskanku? Kamu yang korupsi dan menyelewengkan hukum. Melakukan hal-hal bodoh itu. Sudah berapa banyak orang yang kamu rugikan? Kami tidak memenggal kepalamu. Itu sudah merupakan pengampunan untukmu. Cepat, mengaku yang jujur. Kami jamin nyawamu selamat. Bicara. Nama saya Wang Guosong, laki-laki. 42 tahun. Lebih keras. Nama saya Wang Guosong, laki-laki. Usia 42 tahun, tinggal di Gang Luoguo nomor 104. Saat ini menjabat sebagai pejabat di kediaman Changshu. Aku membuat tuduhan palsu terhadap Tuan Han atas jasanya memperbaiki tembok kota, yang menyebabkan pangeran ketiga terluka. Dan menunda jadwal pengerjaan. Di buku catatan ini tertulis kamu korupsi sebanyak 1.500 tael. Tapi yang diserahkan hanya 980 tael.
Katakan, sisa 520 tael lagi. Kamu sembunyikan di mana? Bukankah kediaman Shangshu sudah kalian geledah sampai bersih? Aduh, uang hasil jerih payahku. Sudah sampai di titik ini. Kamu masih mau mengelak? Mau serahkan atau tidak? Bunuh saja aku. Minta uang? Tidak ada. Jangan, jangan, jangan. Aku kasih, aku kasih. Masih ada lagi. Wah, nominal uangmu ini. Romantis juga, ya. Sekarang, kalian sudah tahu siapa biang keladi yang sebenarnya, kan? Hei, Aku tidak bermaksud menyalahkan kalian, sebaliknya. Ini adalah surat perak yang disita dari kediaman menteri. Membangun tembok kota adalah urusan penting bagi negara. Kalian semua sudah bekerja keras. Terima kasih, Pangeran Ketiga. Aku, Shen Che, bersumpah di sini. Aku tidak akan pernah memotong upah kalian sepeser pun. Bagi yang bekerja lebih giat, pasti akan ada imbalan besar. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Pangeran Ketiga. Terima kasih, Pangeran Ketiga. menggunakan kebaikan dan ketegasan sekaligus. Imbalan dan hukuman ditegakkan dengan adil. Apa aku sudah punya aura kaisar? Xiao Che. Orang-orang ini sebelumnya memperlakukanmu seperti itu. Tapi kamu masih bisa menerima mereka. Kamu lapang dada sekali. Ya. Kamu mau bilang kalau aku ini orang yang berlapang dada? Nah, benar. Memang itu maksudku. Kamu sangat baik kepada semua orang. Jangan-jangan. Kamu juga begitu padaku. Atau mungkin karena suka. Waktu itu situasinya sangat berbahaya. Tapi kamu tidak meninggalkanku. Jangan-jangan kamu juga. Hei. Tatapanmu, kalau lebih dekat sedikit lagi. Yang mulia. Titah Kaisar tiba. Siapa orang itu? Pergi panggilkan Anyuzu kemari untukku. Baik. Akhirnya aku bisa melampiaskan amarahku. Menurutmu, hukuman apa yang akan Kaisar berikan padanya? Apa dia akan diarak keliling kota atau seluruh hartanya akan disita? Haha. Apa? Aku, Kaisar, mempertimbangkan jasa Jenderal Besar An dalam melindungi negara. Menjatuhkan hukuman penyitaan gaji selama 1 tahun. Bagaimana bisa begini? Sepertinya Kaisar ingin meredam masalah besar ini. Tampaknya untuk menjatuhkan keluargaan, kita masih harus menemukan bukti pengkhianatan Jenderal Besar An yang bersekongkol dengan musuh. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita tidak boleh melepaskannya semudah ini. Wen Lan, beraninya kamu. Apa yang kamu pegang itu? Anyuzu, Kaisar telah mengungkap semuanya. Kasus penggelapan dana amal. Dalang dibaliknya adalah kalian. Berlutut dan terima titah. Terdakwa An Yuzu telah menggelapkan dana kekaisaran. Perbuatannya sungguh keterlaluan. Beta mempertimbangkan jasa ayahnya, Jenderal An, dalam melindungi negara. Menjatuhkan hukuman penyitaan seluruh aset keluarga berlaku mulai hari ini. Pengawal, sita semuanya. Bawa semua barang berharga ke kamarku. Setelah dibawa ke kamarku, akan diperiksa lalu dikeluarkan dari istana. Demikian titah Kaisar.
Tunggu apa lagi? Terima titahnya. Dasar jalang, kau. Tunggu saja. Tunggu pembalasanku. Bukankah dia membuka toko pakaian? Nanti, kau beli sebungkus racun. Racuni semua pelanggan di tokonya sampai mati. Dia juga harus mati. Kali ini, biarpun aku harus mati, aku akan menyeretmu, Wenlan, untuk mati bersamaku. Hahaha. Toko terkutuk. Toko terkutuk, toko terkutuk, toko terkutuk. Toko penipu, toko penipu. Wahai tuan toko penipu. Semuanya, kalian harus jadi hakimnya. Wanita jahat berhati busuk ini. Dia mau mencelakai istriku. Tenang saja, saya sebagai ketua kamar dagang, pasti akan menertibkan para pedagang, dan menegakkan keadilan untuk masyarakat. Pedagang licik, toko penipu. Pedagang licik, toko penipu, pedagang licik. Toko penipu. Ada apa dengan mereka? Ada apa ini? Lihat apa yang sudah kamu perbuat pada istriku. Jangan sentuh istriku. Sebenarnya ada apa ini? Begini, beberapa hari yang lalu istriku datang ke tokomu untuk membeli beberapa pakaian. Setelah dipakai, di badannya mulai muncul ruam-ruam merah. Saat digaruk, malah jadi makin parah. Sekarang kulitnya sampai membusuk. Padahal istriku itu orang yang sangat peduli penampilan. Bagaimana dia bisa keluar rumah dan bertemu orang lain? Benar juga, beberapa hari lalu badanku juga gatal-gatal tanpa sebab. Kukira cuma digigit serangga. Ternyata baju dari tokomu yang bermasalah. Betul, betul. Istriku di rumah juga pakai baju dari toko ini. Dia juga bilang rasanya tidak nyaman. Awalnya aku bahkan menertawakannya. Bilang dia itu berlebihan. Kalau dilihat-lihat begini. Berarti kain dari tokomu ini beracun? Ya. Nyudu itu pasti beracun. Kalian harus beri kami penjelasan. Harus beri kami penjelasan. Nyudu itu pasti beracun. Beracun ya beracun, beracun. Pasti beracun, beracun. Pasti beracun, jangan berebut. Bukan begitu. Maksud saya adalah, sekarang yang terpenting adalah, kita harus mencari tahu dulu penyebab penyakitnya. Jangan sampai menunda pengobatannya. Kalau ini memang tanggung jawab saya pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ini adalah nota pembelian dari toko kalian. Kamu masih mau mengelak? Ya, benar. Buktinya memang tidak palsu. Sepertinya masalahnya memang berasal dari toko kalian. Ya, benar. Nota ini memang tidak palsu. Sepertinya masalahnya memang berasal dari toko kalian. Nota ini dari tokomu, kan? Aku juga punya nota pembelian di sini. Kalian masih mau mengelak bagaimana lagi? Sekarang, apalagi yang bisa kalian katakan? Baiklah. Mengingat saksi dan barang bukti semuanya ada, maka aku, atas nama Ketua Kamar Dagang, memerintahkan tokomu untuk ditutup. Selain itu, kamu juga didenda 500 tael perak, sebagai peringatan untuk yang lain. Tutup usahanya. Tutup tokonya. Tutup, tutup. Tutup, tutup. Tutup, tunggu sebentar, tutup. Aku hanya khawatir kamu akan tersesat di keramaian ini. Aku mau lihat siapa yang berani membuat masalah. Cui Er berlari kembali dan memberitahuku. Kamu jangan khawatir. Ada aku di sini. Pakaian ini memang beracun. Bahkan Yang Mulia pun berkata begitu. Sepertinya kami tidak salah menuduhmu. Benar, pakaian ini beracun. Tapi ini bukan masalah dari tokonya. Melainkan ada seseorang yang sengaja meracuninya. Tanaman beracun ini berasal dari wilayah barat. Jika terkena kulit, bisa menyebabkan luka borok. Jika tidak sengaja tertelan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan setahuku, tanaman herbal ini sangat berharga. Di kota ini juga hanya ada 2 batang. Dan kebetulan sekali, kedua tanaman itu ada padamu. Ah, ini.
Ketua, itu Anda. Oh, jadi ini kamu. Kamu bodoh, ya? Memangnya kamu tidak tahu hubungan mereka? Yang mulia, hubungan Anda dengan Nona Wenlan sudah diketahui semua orang. Lalu sekarang Anda bicara seperti ini. Apa kalian sudah bersekongkol? Lagi pula, apa yang disebut tanaman beracun ini benar-benar ada. Siapa yang pernah melihatnya? Dan siapa pula yang tahu? Yang mulia, saya sebagai ketua kamar dagang. Nona Wen telah meningkatkan perekonomian di ibu kota. Saya, mana mungkin berani menyinggung dewa kekayaan seperti beliau? Kamu. Aku tidak peduli dengan hubungan kalian. Aku hanya ingin kalian memberikan keadilan untuk istriku. Cepat tutup tokonya. Penjelasannya tidak akan ada gunanya. Hanya orang buta yang mau membeli bajumu. Benar, tutup, tutup. Tutup, tutup. Tutup, tutup, tutup. Berikan saya 1000 sek. Ambilkan saya 1000 set pakaian. Kakak, apa kakak benar-benar mau 1000 set? Dukung Nona Wenlan, yang mulia pangeran. Anda pasti tidak tahu, kan? Pakaian di sini sudah diracuni oleh wanita ini. Dia itu pedagang licik dan orang jahat. Mohon yang mulia pikirkan lagi baik-baik. Keputusanku sebagai pangeran. Sejak kapan menjadi urusanmu untuk ikut campur? Ini adalah uang muka untuk 1000 setel pakaian. Saya tidak mau sebelum pakaiannya selesai dibuat. Tokomu sudah keburu bangkrut. Bahkan pangeran pertama datang membeli pakaian. Kurasa sekarang takkan ada yang berani meracuninya lagi. Asal tahu saja, siapapun yang berani meracuni pangeran pertama, hukumannya adalah pancung. Pangeran pertama, lalu bagaimana dengan istri saya? Tolong selamatkan istri saya. Kumohon, selamatkan istri saya. Sudah, jangan menangis. Uang ini, Bapak ambil dulu untuk berobat. Yang terpenting sekarang adalah menyembuhkan penyakitnya dulu. Mengenai orang-orang yang menjebakku, aku pasti akan mengungkap kebenarannya. Kalian semua, ambillah ini dulu. Kalian datang saja cari aku. Aku pasti akan bertanggung jawab sampai tuntas. Kalau tidak cukup, kalian datang saja cari aku. Aku pasti akan bertanggung jawab sampai tuntas. Baiklah, Nona Wei. Saya akan mempercayai Anda sekali lagi. Aku menunggu kalian mengungkap kebenaran dan berikan keadilan untuk istriku. Mau kemana? Tentu saja pulang. Pulang. Lalu, kenapa yang tergantung di pinggangmu itu lencana Anfu? Lencanaku. Komandan Anfu tidak membawanya. Nah, kamu mengaku sendiri, kan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Jangan asal menuduh di sini. Karena kau tidak mau bicara, maka akan kami pukul sampai kau bicara. Ampuni hamba, yang mulia, yang mulia, yang mulia. Kakanda, kenapa kau begitu peduli pada Lanlan? Jangan-jangan kau. Tahta ini bisa kulepaskan, tapi Nona Wen tidak akan pernah kuserahkan padamu. Aku tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu. Karena itu sudah lama menjadi pedang dalam genggamanku. Yang ingin kuperebutkan darimu adalah ini. Kenapa belum ada kabar juga? Menurutmu, bagaimana keadaannya? Tanyakan padanya, apa jalang itu sudah ditangkap? Hei. Kamu. Mau apa kamu? Bukankah kau yang menyuruh orang untuk mencariku? Nona Ai, tolong aku, tolong aku. Enyah, aku tidak kenal kamu. Untuk apa aku menolongmu? Kamu masih saja berkilah. Bai Luzu, aku tidak peduli bagaimanapun caramu memperlakukanku. Kuanggap saja sedang menonton pertunjukan monyet. Tapi bagaimana denganmu? Perbuatanmu ini telah melukai begitu banyak rakyat jelata yang tidak bersalah. Omong kosong. Aku sama sekali tidak menyakiti siapapun. Kak Sheng Chao. Kak Sheng Yuan. Kalian harus membela Juer. Ketuaan, jika kamu mengaku sekarang, pangeran ini bisa mengampuni nyawamu. Kalau kalian mau menangkapku, tangkap saja. Aku tidak akan bicara. Aku tidak akan mengkhianatimu. Perkataan dan perbuatan di lereng bukit itu sepertinya akan menjadi milikmu selamanya. Tutup mulutmu.
Han Yuzu. Ternyata kamu begitu keji. Dulu, demi memenuhi keinginanmu, kau membunuh para pekerja yang kau hasut, meremehkan nyawa manusia. Semua yang mereka lakukan itu karena paksaanmu. Dan kali ini, demi membersihkan namamu dari kecurigaan, kamu membunuh lagi. Kalau mereka mati, tidak akan ada yang bisa menangkapku. Hehehe. Pengawal, tangkap Han Yuzu. Kalau aku mati, kalian semua juga jangan harap bisa hidup. Kak Shiwan, kenapa kamu? Jangan-jangan kamu juga suka padanya. Memangnya kenapa kalau iya? Hahaha. Dasar para lelaki buta ini. Semuanya telah diperdaya oleh wanita jalang ini. Ayah. Ayahku adalah jenderal besar pelindung negara. Aku mau lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhku. Nona muda keduaan, mencoba membunuh pangeran. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Namun, mengingat jasa keluargaan, kau bisa bebas dari hukuman mati. Sekarang juga, jebloskan dia ke penjara. Seumur hidup tidak boleh melihat cahaya matahari. Kak King Yuan. Aku salah, ayahku tidak. Seluruh keluargaan kami akan menjadi pendukungmu. Apa aku butuh itu? Bawa dia pergi. Baik. Shen Yan, kau wanita jalang. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Kakak. Cepat panggil tabib istana, tidak perlu. Hanya luka kecil. Darahmu keluar banyak sekali. Lagi mikirin apa? Apa kamu ketakutan? Aku cuma sedang berpikir. Ternyata, asalkan punya cukup, kekuasaan orang-orang jahat itu bisa dengan mudahnya dibuat tunduk pada hukum dan membuat orang-orang baik kehilangan nyawa mereka begitu saja. Kekuasaan itu sendiri tidak salah. Yang salah adalah orang-orang yang menyalahgunakannya. Aku yang terlalu naif. Sampai lupa kalau ini adalah dinasti feodal dari 1000 tahun yang lalu. Aku bisa hidup sampai sekarang saja sudah beruntung. Coba kalau aku pindah ke tubuh rakyat biasa, ketua serikat dagang. Atau bahkan ke tubuh An Yuzu. Untuk sementara ini, jangan pergi ke toko dulu. Tinggallah di kediaman ini, biar aku yang melindungimu. Hah? Yang bisa melindunginya hanya aku. Kakak cuma bercanda. Wen Liang selama ini tinggal di kediamanku. Tentu saja keamanannya menjadi tanggung jawabku. HMPH. Cuma kamu. Apa kamu berani pasang badan untuknya? Atau punya kekuasaan untuk membantunya mendapatkan keadilan? Kalau kamu memang sehebat itu, maka dia tidak akan berulang kali berada dalam bahaya. Kakak, tidak perlu bicara lagi. Kali ini, aku tidak akan mengalah. Jangan mendekat. Aku tidak butuh perlindungan dari kalian semua. Yang satu pangeran pertama, sibuknya bukan main. Satunya lagi harus memperbaiki tembok pertahanan perbatasan. Sibuknya minta ampun. Bisa tidak kita bicarakan baik-baik? Aku punya satu usul kecil. Nih, bagaimana kalau kalian urus saja kesibukan masing-masing? Beri sedikit ruang pribadi. Bukankah itu lebih baik? Jarak itu menciptakan keindahan. Tahu, segitiga itu adalah bentuk yang paling stabil. Artinya, ayo pulang ke rumah masing-masing. Sekarang juga. Bukankah rumahmu di kediaman pangeran ketiga? Itu bukan rumahku, itu kantorku. Kantor adalah rumahku. Maksudku kantor itu ya toko pakaian ini. Aku ini wanita karir sejati. Pria-pria jangan mendekat, bisa menghambat karirku. Kalian mau apa lagi, sih? Aku sudah membayar uang muka.
Bagaimana bisa membuat baju kalau belum diukur? Kalau kamu, Aku adalah pemegang saham toko ini. Aku harus ikut mengelola toko ini. iya, baiklah. Pelanggan adalah raja. Pemegang saham juga raja. Aku tidak bisa menyinggung siapapun. Aku sih santai saja. Bagaimana kondisi bisnis toko kita? Buku besarnya ada di sebelah kirimu. Aku tidak bisa menghitung di luar kepala. Sempoanya ada di sebelah kananmu. Aku tidak bisa pakai sempoa. Buku panduan kilat sempoa ada di belakangmu. Kenapa kamu punya benda ini juga? Karena aku juga tidak bisa pakai sempoa. Jangan banyak bergerak. Hati-hati nanti aku menusukmu. Kamu ini dokter sungguhan atau cuma mau melampiaskan amarah? Tentu saja profesional. Jadi kamu profesional dalam menyentuh adikku. Biar aku saja. Oke, biar kamu yang ukur, puas. Beraninya kamu. Shen Yuan, kamu harus bekerja sama. Kalau tidak, aku tidak akan terima bayaranmu. Ayo. Ayo. Aku ini memang ahlinya bersikap adil. Baiklah, Shen Yuan, kita mulai mengukur. Buka bajumu. Buka baju. Tentu saja. Kalau kamu tidak buka, bagaimana aku bisa lihat? Kalau kamu tidak buka, bagaimana aku bisa mengukur? Selama kakak mau bekerja sama, aku jamin tidak akan ada masalah. Tidak. Kamu. Cepatlah. Baiklah, hari ini aku sangat puas. Aku, Liang Xing, sudah cukup melihatnya. Aku mau pulang, aku juga mau kembali. Bersama, kakak, kamu ini terlalu memaksa. Ya, rumahmu bukannya rumahku juga. Di bawah langit ini, bukankah semuanya adalah tanah milik raja? Apa? Itu rumahku dan Lan-Lan. Kalian berdua sudah bertunangan. Apa maksudnya? Sebentar lagi, sebentar lagi. Kalau belum, ya belum. Laki akhirnya mengambil cuti. Kak, ya ampun. Apa yang kamu lakukan? Karirmu sedang menanjak. Kenapa kamu harus pacaran? Kalau cuma pacaran, tidak apa-apa. Kenapa kamu harus hamil juga? Percuma kamu pura-pura bodoh. Sekarang masalah ini sudah diketahui semua orang. Lalu, lukisanmu ini sudah tersebar ke seluruh kota. Semua orang bilang kamu main dua kaki. Satu wanita melayani dua pria. Bahkan ada yang menebak-nebak, anak di dalam perutmu itu sebenarnya anak siapa? Bukan. Apa-apaan ini semua? Aku sama sekali nggak ada hubungan apa-apa sama mereka berdua. Jangan-jangan ayah dari anakmu itu orang lain. Nggak punya pacar, nggak hamil, nggak lagi pacaran. Nggak peduli kamu pacaran atau nggak. Sama siapa pacarannya juga nggak penting. Yang paling penting sekarang kamu cepat bereskan barang-barangmu. Dan cepat pergi dari sini. Aku nggak ngapa-ngapain, kenapa aku harus kabur? Kalau kamu nggak pergi sekarang, nanti keburu terlambat. Cepat lari, Mbak. Lari, jangan lari. Mereka datang mengejar. Pangeran pertama bijaksana dan perkasa. Auranya sungguh luar biasa. Tapi hanya jatuh cinta pada satu orang. Tapi dia mempersembahkan seluruh ketulusan hatinya. Siapa sih yang nggak paham? Masih harus pulang melihat muka masam pangeran pertama kalian itu. Nggak seperti pangeran ketiga kami. Lembut dan perhatian. Gagah menawan bagai rembulan. Selalu ada untuk menghangatkan hati para penggemarnya. Lang Yuan perkasa. Lang Yuan bangkit. Lang Yuan perkasa. Lang Yuan perkasa. Lang Yuan bangkit. Lang Yuan bangkit. Lang Yuan
bangkit. Lang Yuan, bangkit. Kak, sebenarnya kakak suka siapa? Pangeran pertama, kan? Pangeran ketiga atau pangeran pertama? Pangeran pertama atau pangeran ketiga? Pangeran ketiga, pangeran ketiga. Aku tidak suka siapa-siapa. Kalau aku ingin tahu, aku akan bertanya sendiri padanya. Ayolah, pangeran ketiga, kan? Nona, kasih tahu aku dong. Pangeran ketiga, benar kan? Pangeran ketiga, Nona. Kamu sebenarnya memilih siapa? Dia tampan dan juga kaya raya, kuat namun juga lembut. Bisa dibilang dia adalah idola papan atas di kalangan kami. Dialah pria seumur hidupku, dan juga kekasih setiaku sampai mati. Tentu saja aku. Tentu saja aku. Aku adalah pangeran pertama. Aku dan dia sudah lama saling kenal. Aku pernah terluka demi dia. Luka sekecil ini bukan apa-apa. Aku sudah berjanji sehidup semati dengannya. Bagaimana mungkin? Aduh, sudahlah. Aku beritahu kalian. Dia itu dewa kekayaan, hehe. Kembali kau, beraninya kau membohongiku. Halo, pangeran pertama. Yang mulia, istana memanggil Anda segera. Ayahanda Kaisar. Yuan kau sudah datang. Ayahanda Kaisar. Ayahandamu ini sudah lama menderita penyakit paru-paru. Beberapa hari ini semakin parah. Ananda bersedia mencari tabib terbaik di seluruh negeri untuk memperpanjang hidup Ayahanda. Aku sudah mengutus orang untuk mencari. Hanya saja, Yuan Ayahanda memanggilmu kemari. Karena ada hal yang lebih penting untuk dipercayakan padamu. Aku tahu kau pemberani sejak kecil. Aku juga selalu mendidikmu untuk menjadi putra mahkota. Tapi, menaklukkan dunia dan mempertahankannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Sifatmu terlalu terus terang. Tidak pandai dalam urusan siasat hati manusia. Aku berencana mengangkat C sebagai putra mahkota. Dengan sifatnya. Dia lebih cocok untuk menghadapi para pejabat istana di masa depan. Setelah kejadian perbaikan tembok kota kali ini. Juga membuktikan kalau dia punya cara untuk menyelesaikan kesulitan di negeri ini. Oh. Kenapa? Ayahanda lihat hubunganmu dengannya hari ini semakin dekat. Aku sangat lega. Kelak, kau bantulah dia. Dengan begitu, aku bisa tenang. Ananda. Singkatnya, kondisi tubuhku sekarang semakin memburuk. Tapi, istana kekaisaran sedang bergejolak. Ancaman terbesar saat ini adalah keluargaan. Insiden penyerangan kota tempo hari, tidak lepas dari keterlibatannya. Aku perintahkan kau untuk menemukan semua kroni-kroninya. Aku akan memaksakan diri untuk tetap hidup demi melihatmu menangkap mereka. Dan menghukum mati mereka semua. Pergilah. Kamu nanti akan mewarisi tahtaku. Penderitaan sekecil ini saja tidak tahan. Ambil. Baik, Ayahanda. Ayahanda, Ananda sudah kembali. Klan Yi telah berhasil dipukul mundur hingga 10.000 li di luar perbatasan. Hahaha.
Bagus. Kau adalah harapan masa depan kerajaan Yu Agung kita. Hahaha. Yang mulia, bukankah tindakan Kaisar terlalu kejam? Hamba sudah mengabdi pada Anda selama bertahun-tahun. Saya benar-benar merasa ini tidak adil untuk Anda. Mari kita berontak, hamba rela mati untuk Anda. Lancang. Jangan ikuti aku. Ayo, 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 ayo. Kesini, kesini. Aduh. Gerakannya cepat sedikit. Letakkan pelan-pelan. Ini anugerah dari Kaisar. Biar aku saja, San. Keluar kau dari sana. Hormat kami, pangeran pertama. Apa maksud semua ini? Mohon maaf pangeran pertama, Anda mungkin belum tahu. Kaisar telah menganugerahkan Nona Wenlan untuk dinikahkan dengan pangeran ketiga. Ini benar-benar kabar yang sangat menggembirakan. Hei, cepat bereskan. Ayo lebih cepat, lebih cepat. Yang ini bagus, pilih yang ini saja. Menurutku, ayahmu ini benar-benar pemaksa. Dia menikahkanku begitu saja tanpa meminta persetujuanku. Kalau kamu tidak setuju, itu namanya dosa pembangkangan. Cita-citaku itu menjadi wanita lajang yang sukses, jomblo berlian, wanita karir yang tangguh. Kalau kamu memang benar-benar tidak suka, besok aku akan bicara pada ayahanda Kaisar untuk membatalkan pernikahan ini. Setelah menikah, semua uang harus aku yang kelola. Punya anak atau tidak, aku yang putuskan. Siap, laksanakan. Di kehidupan ini aku bisa bertemu denganmu. Sungguh sebuah anugerah yang luar biasa. Berkah yang tak ternilai harganya. Yang mulia. Pangeran pertama datang. Temui dia lain hari saja. Kakak sudah datang, aku harus menemuinya. Kenapa pangeran pertama sialan itu selalu muncul? Setiap kali kita mau ciuman, suruh dia pergi sana. Orangnya mana? Tadi dia masih di sini. Shen Yuan. Shen Yuan. Shen Yuan. Kemana dia? Kenapa orang ini aneh sekali, sih? Yang mulia, Nona, bisa lebih mesra lagi. Hehe, siap. Karena kita sudah memutuskan untuk menikah, kamu juga tidak boleh melewatkan adat dari kampung halamanku. Ini bukannya cuma lukisan. Ini namanya foto pernikahan. Foto pernikahan. Selanjutnya adalah bagian terpenting, yaitu perjalanan bulan madu. Ayo berangkat. Kakak memanggilku kemari. Ada perintah apa? Ayahanda Kaisar ingin membunuhmu. Bunuh aku? Aku yang sudah tua ini telah mengabdikan seluruh hidupku untuk kerajaan Dayu. Kenapa Baginda sampai tega melakukan ini? Di antara kita, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Baginda sudah punya bukti kalau kau bersekongkol dengan bangsa asing. Tujuanku datang kali ini bukan untuk menghakimimu. Jadi, maksud yang mulia adalah bekerja sama. Ini adalah bukti palsu pengkhianatan adik ketigaku yang sudah kusiapkan. Nanti saat kita membunuh pangeran ketiga. Sekalian habisi juga kaisar tua itu.
Besok adalah hari pengangkatan pangeran ketiga sebagai putra mahkota. Kita harus berhasil sebelum pengumuman itu. Kalau tidak, alasanmu mengerahkan pasukan untuk membersihkan lingkaran kaisar akan hilang. Apa kau punya rencana? Aku sudah menempatkan 3.000 prajurit berani mati di ibu kota. Mereka bisa membantu pangeran pertama. Rencana ini tidak boleh gagal. Tenang saja, Yang Mulia. Kali ini, aku pastikan kaisar tua bangka itu mati di ujung pedangku. Serang. Yang Mulia, rencana kita sudah pasti berhasil. Serbu masuk. Hah, Baginda? Kau berani menjebakku. Kalau aku tidak melakukan ini, mungkin aku akan butuh usaha lebih keras untuk membersihkan semua pengikutmu. Ternyata kau, si jahe tua ini, tidak pedas sama sekali. Ya, aku sungguh kecewa. Padahal dulu aku sangat menghargaimu. Yang Mulia, ini bukan maksud hamba. Yang Mulia. Shen Yuan. Dia yang menjebak hamba lebih dulu. Yang Mulia. Pengawal, tangkap dia. Yang Mulia, hamba tidak bersalah. Yang Mulia, Yang Mulia. Ayahanda, putra ayahanda telah memancing keluar semua sisa pengkhianat. Tidak akan ada masalah lagi di kemudian hari. Kau sudah bekerja keras, Kakanda Yuan Er. Taktik menjebak musuh ini benar-benar brilian. Keren sekali. Mulai hari ini, aku akan menganugerahimu gelar Pangeran Wu. Ayahanda, mohon ampuni putra ayahanda. Kesalahan apa yang sudah kau perbuat? Yuan Er, memangnya apa kesalahanmu? Ayahanda. Putra ayahanda sudah memutuskan untuk mengasingkan diri. Mulai sekarang, tidak akan ikut campur urusan pemerintahan lagi. Kau tidak menyalahkanku karena memberikan posisi putra mahkota pada Chair, kan? Ayahanda. Ucapan ayahanda memang benar. Sifat putra ayahanda memang tidak cocok untuk berada di istana ini. Lebih baik mengasingkan diri saja. Sejak mengambil keputusan ini, putra ayahanda tidak pernah merasa setenang ini. Ayahanda kaisar ini masih harus meminta restu ayahanda kaisar untukmu. Aduh. Aku pergi dulu. Perlakukan Wenlan dengan baik. Perlakukan rakyat dengan baik. Kalau sampai tidak, aku pergi. Kabar baik, kabar baik. Lan CCP sudah jadian. Hei, Kak Fei Xiang dan Kak Yoyo akan menikah. Bagus, bagus, bagus sekali. Mereka berdua cocok banget. Lan Zhan CP akhirnya jadian juga. Wah, mereka cocok banget, ya. Tatapanmu, Sengci lebih dekat. Telah menjadi.
Besok, aku akan naik tahta. Kamu akan menjadi permaisuriku. Kok aku tidak ingat dalam sejarah ada permaisuri sepertiku? Tunggu dulu. Kamu tidak akan menikahi banyak selir, kan? Peringkat inilah, peringkat itulah. Lalu membiarkan mereka semua bersatu untuk menyiksaku. Lalu mencopotku dari posisi permaisuri. Aku tidak jago main intrik istana. Tenang saja, kamu akan menjadi satu-satunya permaisuri bagiku, Shenche. Aku bersumpah, seumur hidup ini aku hanya akan menikahimu. Sudahlah, nikmati saja saat ini. And we are lost in your attention. Shenche. Mungkinkah semua ini hanyalah mimpi? Di sini adalah bekas kediaman pangeran ketiga yang paling terkenal dari kerajaan Dayu. Bekas kediaman Shenche. Ada sebuah cerita kecil yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Konon, saat Shenche menikah, pengantin wanitanya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia mengerahkan seluruh kekuatan negara, tetapi tetap tidak bisa menemukan pengantinnya. Sejak saat itu, dia selamanya. Aduh, ini kan karena aku malas, ya? Dewa Kok semalas ini, aku kembali. Ternyata semua yang terjadi sebelumnya bukanlah hayalanku. Ternyata kita benar-benar pernah mengalami semua itu. Tapi aku sangat merindukanmu. Lan.